Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro and sis? Kembali lagi bersama saya Irwan Wahyudin di channel yang akan membahas mengenai pembelajaran edukasi. Dimana lagi kalau bukan di channel Irwan Official. Oke bro and sis, sekarang kita akan membahas mengenai manajemen keuangan. Apa sih di manajemen keuangan itu? Tak perlu lama-lama lagi, mari saja kita masuk ke pembahasannya. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengolahan, pengendalian, pencarian, dan juga penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Adapun pengertian menurut James C. Van Horne mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan tujuan secara menyeluruh. Lalu, adapun fungsi-fungsi dari manajemen keuangan, yaitu yang pertama adalah perencanaan keuangan, membuat perencanaan pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lain untuk periode tertentu. Yang kedua adalah penganggaran keuangan tindak lanjut. Penganggaran keuangan tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan juga pemasukan. Yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat adalah pencarian keuangan. Pencarian keuangan adalah mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima adalah penyimpanan keuangan. Penyimpanan keuangan ini mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Yang keenam adalah pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan ini melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Dan yang ketujuh adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini melakukan audit internal atas kegiatan keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Nah, adapun tugas pokok dari manajemen keuangan adalah yaitu yang pertama mendapatkan dana perusahaan. Yang kedua adalah menggunakan dana perusahaan. Dan yang ketiga adalah membagi keuntungan atau laba perusahaan. Kita lanjut. Kemudian ada tugas atau tujuan dari manajemen keuangan ini. Tujuan dari manajemen keuangan ini adalah untuk mengalokasikan dana perusahaan pada suatu perusahaan. Secara umum adalah untuk memaksimalisasikan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan ini dijual, maka harganya akan dapat ditetapkan setinggi-tinggi mungkin. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasannya. Apa sih pembahasan yang akan kita bahas? Yang pertama yang akan kita bahas mengenai pasar finansial dan teori suku bunga. Yang kedua, pembahasan mengenai resiko keuntungan. Yang ketiga, pembahasan mengenai analisis nilai mata uang. Yang keempat adalah penilaian obligasi. Yang kelima, penilaian saham. Dan yang terakhir, penyampaian kesimpulan. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Pertama, kita akan membahas mengenai tentang pasar finansial dan teori suku bunga. Adapun di sini kita akan membahas materi tersebut secara satu persatu.
Yang pertama adalah sekuritas pasar finansial, sekuritas pasar uang. Terdiri atas instrumen jangka pendek yang dijual oleh pemerintah, institusi keuangan, dan perusahaan. Karakteristik sekuritas ini adalah usianya 1 tahun atau kurang. Contohnya saja adalah sertifikat Bank Indonesia, commercial paper, atau GBOR atau Jakarta Interbank Overnight dan Deposito. Yang kedua adalah sekuritas pasar modal. Sekuritas pasar modal terdiri atas instrumen dengan usia lebih dari 1 tahun hingga tak terhingga tanpa jatuh tempo, terdiri atas dua. Yang pertama adalah sekuritas yang memberikan penghasilan tetap, misalnya obligasi dengan bunga tetap. Dan yang kedua adalah sekuritas yang menawarkan partisipasi kepemilikan, misalnya yaitu saham biasa. Dan yang ketiga adalah sekuritas turunan. Sekuritas turunan adalah sekuritas yang nilainya dikaitkan dengan aktiva atau sekuritas lainnya. Sekuritas utama seperti obligasi dan juga saham. Sekuritas turunan yang banyak diperjualbelikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai option. Option adalah suatu kontrak antar dua pihak. Pihak penjual option dan pihak pembeli option untuk melakukan transaksi jual beli suatu aktiva tertentu pada harga dan waktu yang telah disepakati. Dan yang kedua adalah future. Future adalah suatu kontrak antar dua pihak untuk melakukan transaksi jual atau pembelian terhadap suatu aktiva pada masa mendatang dengan harga yang telah disepakati sekarang. Dan yang keempat adalah investasi tidak langsung melalui reksadana, atau reksadana sering dikaitkan atau dikatakan pada umumnya menawarkan likuiditas dan diverifikasikan dan manajemen dana secara profesional. Pemegang reksadana dengan modal dan pengetahuan terbatas dapat menikmati efek diverifikasi karena reksadana merupakan himpunan sekuritas yang dipilih oleh para profesional dalam bidang investasi. Lanjut, kita akan membahas mengenai fungsi pasar finansial. Pasar finansial memiliki fungsi ekonomi yang amat penting, yaitu untuk mengalokasikan dana secara efisien dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Terdapat cara investor membeli sekuritas. Yang pertama yaitu secara langsung melalui pasar finansial. Yang kedua secara tidak langsung melalui perantara keuangan seperti bank dan lembaga pendanaan serta perusahaan investasi. Penentuan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran dana. Teori Low-Enable Fund memberikan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi supply. Yang pertama yaitu dari rumah tangga. Yang kedua dari sektor usaha. Dan yang ketiga dari sektor pemerintah. Yang keempat adalah investor asing. Nah, kemudian ada resiko dan keuntungan. Kerangka analisis resiko dan tingkat keuntungan sangat penting bagi investor yang mendapatkan investasi pada kondisi yang tidak pasti, problematik. Seperti diketahui, hukum dasar yang berlaku di bidang investasi yaitu termasuk investasi pada aktiva finansial adalah semakin tinggi tingkat keuntungan suatu investasi, maka semakin besar peluang tingkat risikonya. Bagi investor awam, hukum ini mungkin bukan hal baru. Masalahnya adalah bagaimana mereka mendapatkan
mengukur resiko suatu investasi atau himpunan investasi atau portofolio. Tanpa mengetahui ukuran risiko tersebut, sulit bagi mereka untuk menentukan tingkat keuntungan yang seharusnya ada suatu investasi atau portofolio. Adapun hubungan positif antara risiko dan keuntungan. Studi jangka panjang ini yang dilakukan oleh Roger Lipson dan Rex Sinquehead menunjukkan bahwa investor menerima keuntungan yang lebih tinggi untuk menanggung risiko yang lebih besar. Investasi yang paling berisiko adalah saham perusahaan kecil, kemudian diikuti oleh saham biasa, obligasi perusahaan jangka panjang, dan juga obligasi pemerintah. Risiko yang tinggi dikompensasi dengan keuntungan yang lebih tinggi pula. Selanjutnya adalah risiko sistematis dan tidak sistematis. Menurut teori capital asset pricing model atau CAPM, risiko ini disebut sebagai risiko yang tidak sistematis, yaitu risiko yang dapat dihilangkan melalui diverifikasi. Risiko ini merupakan probabilitas keuntungan berada di bawah keuntungan yang diharapkan untuk disebabkan oleh faktor-faktor yang hanya ada pada suatu perusahaan. Misalnya, perubahan manajemen perusahaan. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak ada dapat dihilangkan melalui diverifikasi. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai analisis nilai waktu uang. Dalam menganalisis nilai waktu uang, khususnya nilai sekarang atau present value, kita membutuhkan informasi suku bunga. Suku bunga yang dipakai dalam analisis tergantungan pada asumsi investor tentang tingkat keuntungan pada investasi. Dan yang kedua adalah future value. Future value adalah nilai di masa mendatang dari keuangan yang ada sekarang. Uang yang ditabung dari ini akan dikembangkan menjadi sebesar future value karena mengalami proses berbunga. Contohnya adalah compounding. Future value dapat dihitung dengan konsep bunga majemuk, bunga-bunga, dengan asumsi bunga atau tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi untuk diambil atau dikonsumsi tetapi diinvestasikan kembali. Dan yang kemudian adalah present value. Present value adalah kebalikan dari future value. Proses mencari present value ini disebut sebagai proses diskonto. Present value dapat diartikan sebagai nilai sekarang dari suatu nilai yang akan diterima atau dibayar di masa yang akan mendatang. Adapun contoh dari present value itu yang pertama adalah anuitas. Anuitas atau annuity adalah suatu seri penerimaan atau pembayaran sejumlah uang yang tetap untuk suatu periode waktu tertentu. Yang kedua adalah perpetuity. Perpetuity adalah anuitas yang berlangsung sampai periode tertentu yang tak terhingga. Yang ketiga adalah periode compounding atau discounting tidak tahunan. Compounding dan discounting tidak selalu tahunan, tetapi bisa juga harian, mingguan, bulanan, ataupun tengah tahunan. Kemudian, yaitu kita akan membahas mengenai penilaian obligasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai penilaian obligasi, kita harus kenal terlebih dahulu apa itu obligasi.
Obligasi adalah surat hutang pada umumnya berjangka yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah. Obligasi ini disebut sebagai surat berharga karena pemegang obligasi memiliki klaim terhadap pembayaran bunga dan pokok peminjamannya yang telah disepakati atau telah ditetapkan. Contohnya yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, Treasury bills, obligasi jangka pendek. Lalu, siapa sih yang menerbitkan obligasi tersebut? Yang pertama, obligasi diterbitkan oleh pemerintah, oleh perusahaan, pemerintah negara bagian, pemerintah asing, atau perusahaan asing. Nah, kemudian kita akan membahas jenis-jenis dari obligasi. Jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, biasanya Departemen Keuangan atau Bank Indonesia. Yang kedua, obligasi diterbitkan tidak memiliki risiko kegagalan. Yang ketiga, harga obligasi akan menurun jika suku bunga bank naik atau corporate bonds. Kemudian, obligasi diterbitkan oleh perusahaan. Dan adapun karakteristik dari pertama obligasi. Karakteristik dari obligasi ini yang pertama yaitu nilai nominal. Nilai pari adalah nilai nominal yang ditetapkan atas obligasi. Yang kedua, nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah merupakan nilai teoritis dari suatu obligasi. Diperoleh dari hasil implementasi nilai saat VP dari semua aliran kas obligasi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu suku bunga kupon, merupakan suku bunga tahunan yang ditetapkan atas obligasi. Kemudian adalah peringkat obligasi, penilaian atas resiko obligasi yang mungkin terjadi kemudian. Oke, di sini ada beberapa jenis dari obligasi. Yang pertama adalah obligasi dengan jaminan atau bisa disebut dengan mortgage bond. Adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aktiva real. Kedua yaitu obligasi tanpa jaminan atau bisa disebut dengan debentures atau unsecured bond. Adalah suatu obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aktiva real tertentu. Dan yang ketiga adalah obligasi konversi atau bisa disebut dengan convertible bonds. Adalah suatu obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan jumlah saham perusahaan dengan harga yang sudah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi memperoleh kesempatan untuk memperoleh capital gain. Lanjut, kita akan membahas mengenai nilai saham atau penilaian saham. Adapun tujuan dari penilaian saham ini adalah pertama, saham adalah aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Yang kedua, penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat retur yang sesuai dengan tingkat retur yang diharapkan. Yang ketiga, nilai saham dibedakan menjadi nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Adapun beberapa dari contoh nilai saham yaitu yang pertama adalah nilai buku. Yang pertama, nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih atau net asset yang dimiliki perusahaan atau pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Yang kedua, dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah nilai pasar atau market value. Pertama, harga saham di bursa saham dapat ditentukan
Kedua, ditentukan oleh perusahaan atau penawaran harga saham yang bersangkutan di pasar bursa nilai intrinsik. Yang ketiga adalah nilai intrinsik. Yang pertama adalah nilai sebesarnya atau seharusnya harus suatu saham. Kedua, calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memberikan strategi investasinya. Jika nilai pasar lebih besar nilai intrinsik, atau over value atau bisa dapat dijual. Dan jika nilai pasar lebih kecil dari nilai intrinsik, jangan atau under value atau jangan dibeli. Itu adalah contoh dari materi yang saya sampaikan. Oke Bro and Sis, sekarang kita sudah membahas mengenai materi manajemen keuangan. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu adalah sebagai berikut. Tujuan dengan adanya manajemen keuangan untuk mengelola dana perusahaan pada suatu perusahaan secara umum adalah untuk memaksimalisasikan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harga dapat ditetapkan setinggi-tinggi mungkin. Nah, itu merupakan kesimpulan yang telah saya sampaikan. Dan untuk materi yang saya sampaikan ini, saya ambil di beberapa artikel yang ada di media sosial. Contohnya link sebagai berikut. Nah, itulah materi yang telah saya sampaikan. Tak terasa kita sudah di penghujung video. Sebelum saya tutup video kali ini, izinkan saya meminta maaf kepada teman-teman sekalian apabila ada perkataan yang dapat menyinggung hati teman-teman sekalian. Sirian makan biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Bro and Sis.